Halo Besti Bi Woman, bertemu lagi dengan saya Kinarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Serta tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Besti Bi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu muslimah dan akhlak mulia. Besti Bi, seorang muslimah tidak hanya dikenal dari ibadahnya, tapi juga dari akhlaknya yang baik. Akhlak yang mulia adalah cerminan dari keimanan seseorang dan menjadi tolak ukur kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besti Bi, akhlak yang mulia ini, Allah telah memberikan firman-Nya dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang baik. Ayat ini menggambarkan betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW sebagai panutan bagi kita semua. Oleh karena itu, sebagai muslimah, kita juga harus meneladani beliau dalam setiap aspek terutama dalam Besti Bi selain dalam akidah. Akhlak yang mulia ini disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis tersebut berbunyi sebagai sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di atas. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa keimanan seseorang sangat berkaitan erat dengan akhlak. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin tinggi pula kedudukannya di Allah. Besti Bi, ada beberapa akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Di antaranya adalah jujur dan amanah. Seorang muslimah yang berakhlak mulia selalu berkata jujur dan dapat dipercaya dalam segala hal. Selain jujur dan amanah, ada sabar dan pemaaf yang menjadi akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Tidak mudah marah dan selalu bersabar dalam menghadapi ujian, serta memaafkan kesalahan orang lain adalah termasuk akhlak mulia. Selain dua di atas, ada juga akhlak mulia lainnya yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu santun dalam berbicara. Tidak pernah menggunakan kata-kata yang kasar, selalu menggunakan kata-kata yang baik dan tidak menyakiti perasaan orang. Kemudian, seorang muslimah juga harus dermawan dan peduli. Artinya, dia harus selalu berbagi dengan sesama, baik dalam bentuk harta, ilmu, maupun perhatian. Selain itu, seorang muslim harus menjaga kesopanan dan kesucian diri. Dalam hal ini, seorang muslimah harus berpakaian dengan sopan, menjaga pergaulan, serta menghindari hal-hal yang tidak. Besti Bi, itu tadi kita membahas tentang akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslimah. Tetapi sebuah akhlak yang mulia itu tidak mungkin kita bisa dapatkan secara cepat. Ada cara-cara bagaimana agar kita sebagai seorang muslimah bisa meningkatkan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Yang pertama, kita harus meneladani akhlak dengan cara membaca dan memahami surah Nabi agar kita bisa mencontoh bagaimana beliau bersikap dalam setiap keadaan. Kemudian kita juga harus menjaga pergaulan dengan selalu bergaul bersama orang-orang yang soleh atau soleh, karena lingkungan yang baik akan membantu kita untuk terus memperbaiki diri. Kemudian kita juga harus bisa mengendalikan hawa nafsu, karena apabila kita tidak mudah terpancing emosi dan selalu berusaha untuk berpikir sebelum bertindak, maka akan menjadikan akhlak kita menjadi semakin baik. Kemudian yang terakhir adalah kita harus banyak berzikir dan berdoa. Kita sebagai seorang muslimah
harus memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menjaga akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Versi Bible terkait dengan akhlak yang mulia ini, ada sebuah kisah inspiratif yang dikisahkan melalui kehidupan putri dari Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra. Bagaimana kita ketahui, Fatimah Az-Zahra adalah salah satu contoh terbaik dalam akhlak mulia. Dia dikenal sebagai wanita yang penuh kasih sayang, penyabar, dan selalu mengutamakan orang lain. Makanan yang ia miliki kepada seorang pengemis yang datang ke rumah. Meskipun saat itu ia dan keluarganya dalam keadaan yang tindakan ini menunjukkan betapa besar keikhlasan dan kedermawanan. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa akhlak mulia tidak hanya ditunjukkan dengan kata-kata, tapi harus ditunjukkan dalam sebuah perbuatan nyata yang memang benar-benar memberikan manfaat bagi kita sesama. Pasti seorang muslim baik bukan hanya dikatakan ibadahnya, tapi juga karena akhlaknya yang mulia. Karena akhlak yang baik akan menjadi bekal utama kita dalam kehidupan baik dunia dan akhirat. Oleh karena itu bersyukur, marilah berusaha untuk selalu menjaga akhlak dengan cara meneladani Rasulullah SAW dan para wanita solehah yang berada baik di zaman Rasulullah maupun di zaman para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai muslimah yang berakhlak mulia dan senantiasa diridhoi Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.